Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yaitu Pulau Kalimantan. Kami akan menjelaskan tentang potensi kearifan lokal, mulai dari kesenian, keanekaragaman hayati yang terdapat di Pulau Kalimantan. Untuk pertama-tama, mari kita perkenalkan kelompok. Perkenalkan, nama saya Hendrawan. Ada juga Kak Sri Deski Eka Viomalini, ada Kak Renha Yunita, Ari Sulistianto, Jusnafi Zuriyah, dan juga Fernando Febrian. Untuk pertama-tama adalah kita lanjut ke bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pulau Kalimantan atau Borneo adalah pulau terbesar di Indonesia. Nama Kalimantan sendiri berasal dari dua kata, yaitu kali yang berarti sungai dan mantan yang berasal dari bahasa Banjar yaitu Intan Jumatan, sehingga berarti sungai yang mengandung intan. Sedangkan Borneo sendiri berasal dari nama Kesultanan Brunei, dan itu dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan, dari Brunei menjadi Borneo. Nah, Pulau Kalimantan sendiri dibagi menjadi 5 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Selatan, Utara, Timur, dan Barat. Nah, titiknya itu, Pulau Kalimantan juga berbatasan dengan dua negara, yaitu Malaysia dan Brunei. Kalimantan atau Borneo juga memiliki julukan lain, yaitu adalah Pulau Seribu Sungai, karena jumlah sungai yang banyak, dan juga di pulau ini terdapat salah satu sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas dengan panjang 1143 km. Dan juga pulau ini didiami oleh suku asli yang bernama suku Dayak. Nah, ada juga salah satu primata yang menjadi ikon Pulau Kalimantan sendiri, yaitu adalah orangutan. Tidak hanya orangutan, Kalimantan juga sangat kaya akan flora dan faunanya. Seperti yang kita ketahui, ada juga burung rangkong yang menjadi salah satu ikon dari pulau ini sendiri. Ya, ngomong-ngomong soal Kalimantan, suku yang terkenal di Kalimantan adalah suku Dayak. Dan Dayak sendiri yang terkenal adalah cewek-cewek cantiknya. Bukan hanya itu, suku Dayak juga terkenal oleh tradisi-tradisi uniknya seperti ngayau, atau sering kita dengar dengan kata kayau, adalah tradisi mengerikan yang berasal dari suku ini, Dayak di Kalimantan. Di bahasa Dayak sendiri, kayau artinya musuh, dan ngayau berarti memburu kepala musuh. Namun, tidak berarti ini dilakukan secara sembarangan. Biasanya, mengayau dilakukan ketika suku Dayak mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh, dan hanya beberapa orang yang dapat melakukan kayau. Mereka percaya kalau kepala manusia musuh mereka itu dipenggal, mereka akan terhindar dari gangguan roh gentayangan musuh mereka. Ngeri nggak tuh? Nah, di video juga terlihat orang Dayak yang melakukan ngayau yang di tangannya memegang kepala-kepala musuh, dan ini adalah kepala-kepala musuh-musuh mereka yang dipajang. Nah, masih di suku yang sama, kali ini kita akan bahas tentang upacara Belatin, yaitu upacara adat berupa ritual penyembuhan yang biasa dilakukan oleh suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Upacara Belatin sering diselenggarakan adalah Belatin Bawo dan Belatin Senyu. Biasanya Belatin Bawo merupakan upacara penyembuhan yang dipimpin seorang tabib perempuan. Upacara ini dilaksanakan untuk pengobatan ringan seperti demam pada anak-anak, dan Belatin Senyu biasanya dilakukan besar-besaran hingga 4 hari 4 malam lamanya saat penyelenggaraan upacara ini. Nah, seperti gambar di atas itu adalah Belatin Senyu. Selanjutnya kita akan bahas rumah adat dari Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Masing-masing dari provinsi tersebut memiliki rumah adat yang menjadi ciri khasnya. Mari kita simak. Yang pertama, ada rumah betang dari Kalimantan Tengah. Rumah adat ini banyak ditemui di seluruh provinsi di Kalimantan. Bentuk dari rumah betang ini ada berbagai macam. Ada bentuk rumah betang yang panjang, biasanya bisa mencapai 150 meter dengan lebar 30 meter. Rumah betang dibangun berbentuk panggung dengan tinggi antara 3-5 meter dari permukaan tanah. Ketinggian tersebut bertujuan untuk menghindari resiko banjir saat musim penghujan. Bagi suku Dayak, rumah betang bukan sekadar bangunan tempat untuk tempat tinggal. Rumah tersebut merupakan jantung dari struktur sosial kehidupan dari suku Dayak. Nilai utama yang sangat ditonjolkan dari rumah ialah nilai kebersamaan antar penghuninya. Yang kedua, ada rumah panjang dari Kalimantan Barat. Rumah adat dari Kalimantan Barat ini memiliki lebih dari 50 ruangan dengan banyak dapur. Rumah ini juga dihuni oleh banyak anggota keluarga, termasuk juga keluarga inti. Bahkan ada rumah panjang yang terdiri dari 54 bilik beranggotakan banyak keluarga di dalamnya. Rumah ini umumnya dibangun dengan tinggi 5 hingga 8 meter layaknya panggung. Ada yang panjang totalnya mencapai 186 meter dengan lebar 6 meter. Untuk masuk ke dalam rumah ini harus melewati anak tangga yang disebut tangka. Yang ketiga, ada rumah lamin dari Kalimantan Timur. Rumah adat ini berbentuk panggung dengan tinggi kolong hingga 3 meter. Tiang rumah terdiri dari 2 bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Bagian pertama berfungsi untuk menyangga rumah dari bawah hingga atap, sedangkan bagian kedua merupakan tiang kecil untuk mendukung. Ada rumah Banjar dari Kalimantan Selatan. Rumah adat khas suku Banjar biasanya disebut dengan rumah Banjar Bubungan Tinggi. Dinamakan seperti itu sebab bagian atapnya yang lancip bersudut 45 derajat. Mulanya, bangunan rumah adat ini memiliki konstruksi berbentuk segi empat memanjang ke depan. Namun, bentuk tersebut kemudian ditambah dari samping kiri dan kanan, serta bagian belakang ditambah dengan sebuah ruangan yang memiliki panjang sama. Bangunan tambahan di bagian kiri dan kanan tersebut disebut sebagai anjungan. Oleh karena itu, bangunan rumah adat Banjar tersebut populer dengan nama rumah Baanjung. Rumah yang terakhir ada rumah baloi dari Kalimantan Utara. Rumah baloi memiliki desain panggung yang terdiri dari kayu ulin secara keseluruhan. Rumah ini biasanya memiliki ukiran-ukiran khas yang menggambarkan kearifan lokal khas daerah pesisir. Pengaturan arah rumah baloi tergolong unik, di mana hunian biasanya akan menghadap ke utara dengan pintu utama menghadap ke arah selatan. Rumah baloi merupakan rumah adat suku Tidung, yakni subsuku Dayak, sehingga memiliki rumah yang juga mirip dengan rumah lamin. Oke, perkenalkan, nama saya Silbeski Kavio Malini, dan kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian apa aja sih kesenian-kesenian adat yang ada di Pulau Kalimantan. Ayo kita simak. Yang pertama ada tari kayau. Kayau atau mengayau sendiri berarti memotong kepala musuh. Nah,
Untuk tari Kayau mempresentasikan bentuk keberanian suku Dayak saat berperang di masa lampau, di mana mereka sangat menjaga daerah kekuasaan dan melindungi suku dari ancaman musuh dengan penuh keberanian, sekalipun harus memotong kepala musuh. Nah, dalam kesenian ini, alat yang digunakan adalah mandau atau parang panjang khas Kalimantan Tengah. Dan saat ini, atau saat sekarang, tari Kayau ini dipertunjukkan di upacara adat yang mempersembahkan kepala babi. Nah, di sini ya, ada salah satu gambar cuplikan dari tari Kayau itu sendiri. Oke, di sini ada videonya, kita lihat ya. Jadi selanjutnya ini tuh ada tari Manganjan. Nah, tari Manganjan ini merupakan kesenian tradisional Kalimantan Tengah yang mengandung unsur kesakralan yang kuat. Hal ini dikarenakan tarian ini hanya ditampilkan pada saat prosesi upacara pengantaran roh para leluhur yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Tarian ini digunakan bersama dengan upacara kliwak yang dilakukan dengan cara menyucikan dan memandikan jasad yang biasanya berupa tulang belulang yang sebelumnya ada di liang kubur ke rumah kecil bernama Sandung. Nah, jadi ini salah satu ya gambar dari tarian tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada tari baksa kembang. Jadi tarian ini merupakan tari klasik dari Keraton Banjar dari Kalimantan Selatan. Tarian ini saat itu merupakan kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri kerajaan Keraton Banjar. Nah, tarian baksa kembang menceritakan tentang putri remaja yang cantik jelita yang sedang bermain-main riang gembira di taman bunga. Jadi penari dari tarian ini dilakukan oleh wanita yang berjumlah ganjil, baik tunggal maupun jamak, asal jumlahnya harus ganjil. Gambaran dari tarian ini merupakan kelembutan tuan rumah dalam menyambut dan menghormati tamu, sehingga suasana tarian akan tampak riang gembira. Dari semuanya, keanekaragaman itu juga ada di alat musik. Salah satunya ada alat musik kintung. Jadi, alat musik kintung merupakan alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan yang terbuat dari bambu dan memiliki bentuk mirip seperti alat musik angklung.
dari Jawa Barat. Kintung terdiri dari 7 ruas bambu yang masing-masing memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tiap ruas bambu tersebut memiliki nama masing-masing, yaitu Pintalu Tandah, Pintalu Tinggi, Pinti Pajak, Pinti Gorak, Pindua Rendah, Pindua Tinggi, dan Gorak Tua. Cara memainkannya dengan cara dipukul menggunakan sepasang tongkat pemukul. Nah, kayak gini ya bentuk dari alat musik kendang itu. Jadi, pada zaman dahulu juga alat musik ini itu biasanya dilombakan. Jadi, pada zaman dahulu alat musik kintung itu sering dilombakan. Nah, perlombaan di sini nih bukan hanya perlombaan dalam suaranya saja, tetapi dalam hal magisnya seperti membuat alat musik lawan menjadi tidak bersuara serta membuat alat musik lawan menjadi pecah. Oke, sekian ya penjelasan dari aku tentang kesenian adat Pulau Kalimantan. Terima kasih. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang hewan-hewan yang berasal dari Kalimantan. Yang pertama yaitu penyu hijau yang terdapat di Pulau Derawan, Kalimantan Timur. Penyu ini sudah menyatu dengan kehidupan masyarakatnya sehingga keberadaan penyu dari zaman purba sampai saat ini masih terjaga. Yang kedua yaitu gajah Borneo yang merupakan subspesies gajah Asia yang hanya ditemukan di Kalimantan dan juga memiliki sebutan gajah kerdil karena tingginya hanya sekitar 2,9 meter. Yang ketiga yaitu bekantan yang merupakan salah satu jenis monyet dengan ciri khas yang sangat mencolok yaitu hidung besar. Selain itu juga pandai memainkan ekspresi dalam berbagai kondisi. Yang keempat yaitu beruang madu yang merupakan spesies beruang terkecil di dunia dan keberadaannya saat ini sudah terancam karena adanya perusakan habitat, kebakaran hutan, perburuan bagian tubuh, dan perdagangan hewan ilegal. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah flora di Kalimantan. Nah, jadi yang pertama ini adalah tumbuhan pasak bumi. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan endemik Kalimantan. Daunnya majemuk dan memiliki batang yang kecil seukuran jari. Nah, yang selanjutnya ini adalah mangga kasturi. Kalau dilihat-lihat sekilas mirip mangga biasa, tapi mangga ini memiliki warna yang berbeda pada buahnya. Nah, warna buahnya itu gelap coklat agak keunguan seperti yang bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya ini adalah anggrek hitam. Walaupun namanya anggrek hitam, tetapi warnanya nggak sepenuhnya hitam. Nah, yang selanjutnya ini adalah meranti merah. Nah, tumbuhan ini biasanya digunakan sebagai penghasil kayu. Nah, nama lainnya ini namanya adalah tengkawang rambai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.